السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على ما أسداه وأوله من الإنعام والإكرام والخير الكثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi kita karunia rahmat dan inayahnya, sehingga di siang hari ini kita dapat berhimpun di masjid tercinta ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Selanjutnya, salawat beriring salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa membawa manusia dari lembah yang hina ke alam yang penuh keimanan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah kita dalam kesempatan ini adalah menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada hadirin jamaah Jumat yang terhormat pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menghantarkan kita kepada kemudahan dan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan hidup yang kita hadapi, dan agar kita menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan Sang Pencipta. Batin kita akan menjadi lebih tenang dan tentram karena selalu mendapat penerangan rohani dan petunjuk ilahi. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, di tengah kondisi zaman yang kian syarat dengan tantangan ini, terasa begitu banyak cobaan dan gangguan di dalam mempertahankan dan mengkokohkan komitmen moral dan memperjuangkan kebenaran. Marilah kita selalu menteladani perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat sehingga hampir-hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna, insan kamil, dan pada diri beliau itu suri tauladan yang baik, yang patut dan harus kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu yang baik, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak-banyak mengingat Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri tauladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau mencakup segala aspek kehidupan.
Nabi Muhammad SAW dalam segala hal selalu mengedepankan nilai moral yang tinggi, karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun pandainya seseorang yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bila tidak bermoral, bila tidak berakhlak, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan. Betapapun kekayaannya seseorang, bila tidak bermoral, maka akan menimbulkan banyak persoalan sosial. Betapapun tampan atau cantiknya seseorang, bila tidak bermoral, maka hanyalah akan bergelimangan dalam kebebasan pergaulan asusila yang dapat merusak masyarakat itu. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apabila kita mengingat secara awal dakwah dan perjuangan Islam, maka kita mendapatkan kembali gambaran betapa berat dan besarnya tantangan serta ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Hal itu diantaranya dapat diketahui dari sikap kafir kaum Quraisy yang sangat antipati kepada Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya beliau dijadikan figur sebagai orang yang paling jujur, yaitu Al-Amin. Kiranya kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis yang dirasakan oleh Nabi SAW. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau tiba-tiba berubah secara drastis. Mereka mengisolasi, mereka menghina, mereka mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi nyawa beliau. Dari sana dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis bisa diterima baik oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal yang demikian itu dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuha ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yang nyata, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tindakan dan serangan kaum kafir Quraisy kepada Nabi SAW dan para sahabatnya kian hari bertambah keras, bertambah kasar dan keji. Tapi beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, dengan tetap terus berjuang menegakkan agama Allah. Kendati pun beliau di backup oleh para malaikat pengawal yang melindungi dan mengamankan beliau, yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh-musuh Nabi SAW. Tetapi beliau tidak membalas perlakuan keji mereka itu dengan kekejian pula. Bahkan sedikit pun tidak ada rasa dendam dalam benak beliau. Bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perlakuan mereka terhadap beliau, ia menawarkan sebuah pembelaan radikal, yakni akan menghancurkan kaum Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau. Namun beliau menolaknya secara tegas. Dengan sangat arif beliau menyatakan maklum karena kaumnya belum mengerti kebenaran ajaran agama Islam yang dibawanya. Kearifan itu ditunjukkan beliau baik saat menghadapi teror fisik maupun mental sampai pada ancaman pembunuhan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dari sekilas gambaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW. Di antaranya ialah yang pertama, sikap bijak
yang beliau tunjukkan, sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi muslim, kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memperhatikan. Yang kedua, ketahanan mental Nabi SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun dalam mengemban amanah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azmi, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental terhadap segala cobaan dan ujian. Kita harus benar-benar berpegang teguh dan mempertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun berat cobaan dan godaan yang kita hadapi. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah sebagai figur moralis yang harus kita teladani, karena begitu mulia dan luhurnya akhlak beliau itu. Allah Subhanahu wa taala memujinya melalui firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya kamu adalah benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rendahnya perhatian terhadap moralitas akan berdampak yang sangat serius dan fatal dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Tindak kekerasan, korupsi, pemerkosaan, pelacuran, perjudian, bermabuk-mabukan, pesta sabu-sabu, dan obat-obat terlarang lain, serta perbuatan kezaliman lainnya adalah contoh konkret dari merosotnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat saat ini. Bukankah hal semacam itu kita saksikan dalam realitas kehidupan kita? Setidaknya hal itu disajikan dalam pemberitaan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Untuk menciptakan kondisi yang bermoral tinggi, kita harus memperbaiki diri dengan menteladani akhlak Rasulullah SAW dalam menjalani hidup ini. Kita tingkatkan perhatian dan kepedulian kita terhadap masalah ini, setidaknya kepada diri kita masing-masing, kepada anak-anak kita, keluarga, dan lingkungan kita sekitarnya. Jangan sampai identitas sebagai muslim berubah menjadi buruk, sehingga citra Islam di mata orang lain menjadi buruk pula. Kiranya kita sudah cukup menyesalkan dengan adanya sementara kesan yang menggambarkan bahwa Islam identik dengan radikalisme atau kekerasan. Bahkan kita dituduh sebagai terorisme. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhirnya sebagai pribadi muslim kita harus mampu menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran moral yang sangat tinggi. Maka kita harus bisa menjadi pribadi muslim yang memiliki moral yang mulia, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Innallaha haqqal islama bimakarimal akhlaq wa mahasinil a'mal." Sesungguhnya Allah melingkupi agama Islam dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, dan perilaku yang baik pula. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bila benar, maka kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bila terdapat kesalahan, maka kesalahan itu semata-mata dari diri hati sendiri dan semoga Allah mengampuninya. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan hidayah dan petunjuknya kepada kita hingga nantinya
kita mengakhiri kehidupan dunia fana ini dengan husnul khatimah, yaitu akhir hidup yang baik. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim. Wa qul rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.